Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada guru pembimbing selaku pelajaran PKN, yaitu Ibu Devi dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan atau menerangkan materi bab 3, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfia Zahra Gunawan. Saya dari kelas 12 IPS 2 absen 3. Di awal pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apakah itu iptek. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dan berbagai segi kenyataan dalam alam Indonesia. Sedangkan teknologi sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup dengan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya asing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pengembangan iptek bertujuan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah-masalah di kemudian hari. Masalah terkini dan juga masalah yang timbul di masa depan yang menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Nah, sekarang kita menjelaskan perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia cenderung berkembang dengan kebutuhan sehari-hari dan masih ada pengaruh dari kolonial Belanda. 1. Sebelum abad ke-20. Nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11, berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1702 Masehi yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu pinisi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Barulah masuk ke bidang busana. Rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri. Terus berkembang ke bidang lainnya seperti arsitektur. Rumah adat dengan candi-candi megah, contohnya seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. 2. Pada abad ke-20 dan setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Perkembangan iptek sudah ada pada masa itu, antara lain adalah sejumlah lembaga iptek yang waktu itu didirikan. Kemudian masuklah ke dunia pendidikan di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Akan tetapi, tahukah bahwa kemajuan iptek ini juga membawa pengaruh yang negatif? Kemajuan iptek di beberapa bidang bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Berikut contoh negatif dari sosial budaya. Adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. Di bidang ekonomi, dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Di bidang pendidikan, menurunnya motivasi dan prestasi pelajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. Tetapi harus diketahui juga bahwa dengan adanya iptek ini itu tidak terus berdampak negatif, tetapi ada pun dampak negatifnya. Salah satu contohnya adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, dampak positifnya terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang di sekitarnya. Di bidang pendidikan, pembelajaran jarak jauh dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Apalagi kita sedang berada kondisi seperti ini, yaitu sedang COVID. Di bidang sosial budaya, dampak positifnya adalah salah satunya dengan adanya iptek kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Dan kita juga harus membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, karena itu sangat penting. Kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, yaitu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang kedua, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan lancar. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Nah, sudah dibahas bahwa iptek memiliki dampak negatif, tetapi tidak selamanya iptek memiliki dampak negatif. Iptek juga memiliki dampak positif, maka dari itu kita harus lebih selektif lagi menggunakan iptek, harus lebih bijak lagi, gunakanlah sebaik-baiknya. Manfaatkan iptek dengan mencari ilmu, materi, terutama untuk pelajar. Jangan dibuat yang negatif, seperti terlalu sering bermain game atau yang menonton hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.